permasalahan itu muncul ketika orang tidak tahu. Orang tidak tahu. Saya kasih contoh misalnya kalau ada seorang suami melihat istrinya pegang HP dan sembunyi-sembunyi dari suaminya ketika dia sedang chatting dengan seseorang. Ketika suami tidak tahu, yang muncul apa dalam pikirannya? Suudzon. Jangan-jangan istriku punya selingkuhan. Muncul. Tapi jika dia tahu bahwasanya istrinya sembunyi-sembunyi karena dia sedang transaksi online untuk hadiah ulang tahun suaminya. Jika suaminya tahu, kira-kira bakal curiga apa enggak? Tidak. Bahkan dia akan senang. Ya. Akan mendukung. Munculnya hal semacam itu karena ketidaktahuan. Contoh, seorang suami datang, ini saya bicara dengan gaya orang timur ya, orang Indonesia, orang timur, datang dari kantor, dari tempat kerja, dari toko, pulang ke rumah lihat rumah berantakan. Yang terjadi adalah dia akan marah. Rumah apa ini? Berantakan, ngurusi rumah kecil aja nggak bisa, apalagi rumah besar. Sumpah serapah muncul di situ, marah dia. Kalau seandainya dia tahu bahwasanya ternyata istrinya ada di dalam kamar dalam keadaan menggigil kesakitan, dalam keadaan demamnya tinggi sampai 40, apakah mungkin dia akan marah seperti itu? Yang ada adalah justru iba dan cinta, kasihan. Munculnya seperti itu karena ketidaktahuan. Ini contoh kasus yang kedua. Kalau misalnya ada seorang laki-laki setiap bulan sebelum apa-apa kepada istrinya dia transfer dulu kepada satu rekening. Istrinya nggak tahu itu rekening. Curiga apa nggak istrinya? Jangan-jangan suaminya punya istri yang lain. Jangan-jangan punya hal-hal yang lain. Tapi kalau ternyata si istri itu tahu, oh ternyata suaminya itu tiap bulan transfer ke rekening bersama untuk biaya haji, kira-kira bakal marah atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena dia tahu. Kesimpulan, problem-problem itu muncul umumnya karena ketidaktahuan. Tidak terbuka. Kan? Tidak tahu. Saya tidak bicara masalah terbuka. Tidak tahu. Kita kembali kepada Sayyidah Fatimah dengan Imam Ali bin Abi Thalib. Kita meyakini bahwa a'imah ma'sumin alaihimussalam diberi oleh Allah ilmu laduni. Diberi oleh Allah ilmu, dia bisa mengetahui hal-hal yang harus diketahui oleh seorang wali, oleh seorang wasi, oleh seorang imam. Dan kita juga mengetahui bahwa Sayyidah Fatimah Zahra alaihassalam alimah ghairu mu'allamah. Beliau mengetahui ilmu-ilmu yang dimiliki oleh a'immah, beliau orang maksum. Nah, jika orang-orang ini sudah tahu apa yang terjadi, kira-kira bakal ada masalah apa enggak dalam kehidupan? Imam Ali tahu yang benar yang mana, Sayyidah Fatimah juga tahu yang benar yang mana. Setiap tindakannya selalu berdasarkan aturan-aturan yang benar. Kira-kira bakal ada masalah apa enggak dalam kehidupan? Ada enggak kira-kira? Enggak ada. Ada. Rasulullah pernah mengatakan begini, 124.000 nabi. Jika seluruh nabi berada di satu tempat, tidak mungkin akan ada ikhtilaf di antara mereka. Kenapa? Karena masing-masing tahu. Karena masing-masing suci. Tidak ada dorongan hawa nafsu. Ingat Sayyidah Fatimah dengan Imam Ali itu maksum berdasarkan ayat 33 surat Al-Ahzab. Maksum itu artinya tidak mungkin melakukan kesalahan. Lah kalau tidak ada kesalahan, masa ada permasalahan di antara keduanya? Masa ada saling misalnya marah-marahan di antara keduanya? Tidak mungkin terjadi. Tapi apakah berarti wah nggak bisa jadi teladan karena nggak ada karena mereka nggak mungkin salah? Tetap mereka bisa menjadi teladan. Kenapa jadi teladan? Jadilah kita suami yang terbaik buat istri kita. Istri jadilah istri yang terbaik buat suaminya. Memberikan hal yang terbaik sesuai dengan hal yang benar. Sehingga tidak akan terjadi masalah di antara kedua pihak. Masalah itu muncul gara-gara ada beberapa faktornya, ketidaktahuan, hawa nafsu, dan yang lainnya. Itulah yang terjadi pada kehidupan Sayyidah Fatimah Zahra dengan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Di sini saya perlu memberikan garis bawah bahwa ada riwayat-riwayat, khususnya di riwayat-riwayat Ahlus Sunnah, yang menyebutkan antara Imam Ali dengan Sayyidah Fatimah pernah terjadi beberapa kasus. Misalnya Imam Ali mau menikahi anaknya Abu Jahal. Ada kan riwayatnya seperti itu?
Atau misalnya Imam Ali melakukan sesuatu yang Sayyidah Fatimah melakukan sesuatu yang Imam Ali kemudian marah dan keluar dari rumahnya. Ada riwayat-riwayat semacam itu di dalam kitab-kitab hadis dan literatur hadis Ahlus Sunnah. Dengan penjelasan yang tadi saya sampaikan, riwayat-riwayat yang semacam ini tidak layak untuk kita toleh.